gimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah baik. Baik. Kebetulan ini cuacanya sedang mendung-mendung panas gitu ya, karena biasalah cuaca tidak menentu gitu. Iya Bu. Sudah makan? Belum Bu. Oh belum, nanti makannya jangan lupa makan, jaga kesehatan. Iya Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama ibu di sini Dwi Atika. Kamu bisa panggil ibu Dwi. Nah kebetulan karena ini sesi konseling pertama kita, jadi ibu akan menjelaskan dikit. Jadi konseling kita akan berjalan selama 15 menit ke depan, dan kamu juga nggak perlu khawatir soal menjaga kerahasiaan, karena di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi memang rahasia konseling itu akan sangat terjaga. Jadi kamu bisa cerita sepuasnya kamu ingin mengeluarkan apa, kamu boleh cerita. Oke, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan atau apa yang ingin kamu ceritakan gitu kepada ibu. Jadi begini Bu, saya tuh berteman bertiga. Nah saya, teman saya si C, teman saya si A ini. Nah saya itu berteman bertiga. Nah teman saya tuh si A sama si C ini ada problem. Nah saya kan kebetulan kuliah Bu, jauh nih di Tarakan. Teman-teman saya di Nunukan tuh berdua. Nah terus tuh teman saya nih si A ini menceritakan bahwa si C ini begini-begini masalah percintaan lah Bu, biasa kan anak-anak muda. Masalah percintaan. Terus tuh saya tuh tidak mendengar sepihak ke, saya tuh tidak mendengar ke si A saja. Saya tuh menchat si C juga bahwa saya ingin tahu benarkah yang dicerita sama si A ini. Nah rupanya dari yang saya dengar cerita si A sama si C ini, saya bisa menyimpulkan bahwa yang benar tuh si C, karena si A ini menambahkan cerita. Nah di situ. Nah pas saya pulang ke Nunukan, saya kasih dekat lagi mereka berdua, si A sama si C ini. Saya kasih ketemu, saya kasih berteman kembali. Nah terus tuh pas sudah berteman, kami berhubungan baik sebelumnya, memang berhubungan baik, berteman lagi kami. Nah terus tuh Bu, ada lagi problem. Nah tuh kenapa si A ini merasa kalau kami tuh berdua menjauhi dia, padahal tidak sama sekali. Kami tuh sering ke rumahnya, kami sering jalan sama dia, kami sering ajak dia. Cuman dia tuh kayak merasa kalau memang kami menjauhi dia Bu. Oh kayak gitu. Berarti sebenarnya kamu dengan teman kamu si A dan si C ini dekat, terus si A dan C ini ada problem sehingga mereka ini sedikit berantem gitu, dan kamu tuh mencoba ingin memperbaikinya kembali. Nah bagaimana kamu tahu kebenarannya? Karena seperti yang kamu bilang tadi, kamu kan sudah tahu itu yang mana yang benar dan salah. Nah itu bagaimana persepsi kamu melihat hal itu? Saya mendengar ceritanya tuh bahwa si C ini, kami kan sudah menyelesaikan permasalahan mereka menyelesaikan permasalahan mereka berdua. Nah kami sudah berteman. Cuman pas kami sudah berteman nih, si A ini merasa bahwa saya kedudukan tuh berteman kembali sama mereka berdua, bahwa saya tuh yang kayak merusak pertemanan kami bertiga. Si A ini beranggapan kalau saya merusak pertemanan, padahal tidak sama sekali. Padahal dia sendiri yang bilang, si A ini bilang, kau Jusna yang berteman, aku sama si Cak kembali begini. Aku bilang iyalah, terus kenapa kau salahkan aku bilang gitu. Nah terus tuh tiba-tiba dia pasang story lah, kayak beranggapan kalau kami tuh menjauhi dia. Nah dia pasang story Bu, di reels IG tuh ada kata-kata tuh Bu, kata-kata kayak menyindir. Nah dia sindir lah kami berdua Bu. Baru tuh yang dia tag tuh teman-teman cowok yang kami sering sama teman cowok sama teman-teman sahabat ceweknya. Nah padahal kami tuh berteman juga sama dia, kami tuh bersahabat juga sama dia. Nah cuman kami tuh memang merasa karena memang kami udah di-tag sama dia, di-tag sama teman itu. Jadi kami semenjak dia menyindir tuh kami tuh diam. Tapi lama kelamaan namanya juga orang punya batas kesabaran. Nah kami tuh tiba-tiba pasang nggak langsung kata-kata sih, cuman kami langsung berbicara dari mulut kami berdua sama si C ini untuk menyindir si A ini. Kami menyindir dia kayak, baru tuh permasalahan ini Bu, dia tuh sampai bawa ke orang tuanya. Nah orang tuanya tuh ikut-ikut menyindir di story. Nah kami tuh sindir-sindir loh pakai kata-kata kami di story, bagaimana kami bisa tidak berteman sama dia, maksudnya kami ceritakan semua apa yang dia sindir-sindir kami. Nah di situ dia langsung reply story saya Bu. Oke. Sebelumnya saya ingin tahu dulu,
bagaimana kamu tahu bahwa si A ini merasa menjauhi kamu? Dia tuh merasa kalau menjauhi dia, Bu, karena nggak tahu sih, Bu, aku kenapa dia apa yang dia rasakan. Padahal tuh kami sering kayak jalan sama dia, Bu. Kami sering jalan sama dia, sampai sering ajak dia jalan, sampai kami sering ketemu. Mungkin memang ada pernah diajak kami jalan, cuman pas kami jalan tuh, Bu, diajak kami jalan, memang kami di situ lagi saya sama si Jenny memang situ lagi nggak pegang uang sama sekali. Ada sih, Bu, cuman berapa aja, cuman udah cukup namanya kalau kami mau jalan. Kan kami biasa jalan tuh ke kafe atau enggak ke tempat-tempat pinggir pantai, tempat liburan lebih itu, Bu, jalan-jalan. Nah di situ kan posisinya kami nggak punya uang. Nah di situ kayak dia merasa tuh kalau kami nggak mau gara-gara kami nggak mau ketemu sama dia. Padahal kami emang nggak mau karena emang kami nggak punya uang di situ, Bu. Oke. Menurut kamu memang apakah sebelumnya ada sifat atau gelagat yang terlihat bahwa si A ini tidak menyukai kamu? Ada, Bu. Dia tuh nggak suka sama kami. Pas kami tuh memang dia orangnya plain victim, Bu. Baru kami tahu sifat aslinya. Padahal kami sudah berteman lumayan lama sih, Bu, 1 tahun. Rupanya dia tuh kalau dia sama sahabatnya yang lain, dia ceritakan kami. Kalau dia sama kami, dia ceritakan sahabatnya yang ini. Pokoknya dia tuh kayak mencari kesalahan-kesalahan teman-temannya. Maksudnya berteman bagi tadi bersahabat, masa kau menceritakan aib-aib teman-teman sama teman yang lain? Itu, Bu. Oke. Kalau misalnya begitu, apakah kalian ini hanya berteman bertiga aja kah, atau kamu juga mempunyai teman yang lain? Karena kan si A yang tadi kamu bilang ini kan menurut kamu dia ini paling victim dan menceritai kalian tuh kemana-mana gitu. Nah mungkin apakah kamu punya pengalaman kayak misalnya teman kamu mendengar cerita keburukan kamu dari si A ini? Pernah, Bu. Pernah temannya tuh, yang sahabatnya tuh cerita bilang, yang cowok lagi, Bu, dia cerita bilang diceritakan kau tuh sama si A begini. Hah, aku bilang. Jadi kami kaget lah. Oh, rupanya dia tuh sering menceritakan orang begini. Rupanya dia berteman selama ini begini. Makanya banyak orang tuh maksudnya suka sih sama dia. Dia tuh baik, Bu, cuman memang mulutnya tuh nggak bisa diam lah. Maksudnya ada cerita-cerita jelek temannya. Itu yang bikin orang nggak betah sama dia berteman. Nah terus tuh pas kami menyindir di story, Bu, dia tuh tiba-tiba reply story saya. Nah terus tuh dia ajak ketemu lah kami. Baru tuh kami tuh pokoknya kami mengkelai mulut lah. Terus tuh kami membahas tentang aku tanya lah, saya tuh bertanya kan, saya bilang kenapa kau sendiri aku sama si C ini. Baru tuh dia bilang bukan kau, dia tuh nama aku, Bu, kalau bukan kami yang dia sindir. Padahal tuh jelas-jelas tuh yang foto dia pakai kami jalanan apa segala macam. Dia tuh tulis di situ captionnya ular pertemanan ular semuanya segala macam ular. Nah terus tuh dia tuh memang kayak merasa kalau kami tuh jauh dia, padahal tidak sama sekali, Bu. Kami tuh ajak dia jalan juga, kami ajak ketemu, cuman memang dia tuh kayak memang tak bisa kali menyelesaikan permasalahan, makanya dia main sini di story tuh. Makanya pas kami ketemu tuh saya tanya, siapa juga yang gue sindir? Baru dia menjawab bilang, kenapa juga kamu tahu? Dia bilang, kenapa kamu tahu? Kenapa juga kamu tahu? Biarlah aku sih ya. Baru bilang, susah jauh sudah kau salah kau nak mengaku. Aku bilang, pokoknya di situ dia marah pokoknya marah banget. Sampai berkelahi kami, Bu. Cuman ditahan saya sama teman saya si C ini. Pokoknya situ si C itu enggak banyak bicara emang karena posisinya dia lagi sakit. Cuman kami berdua pergi ketemu sama dia. Nah di situ tuh cuman baru dia tanya kenapa kok diam C? Teman saya tanya. Baru dia bilang baru teman sakit aku. Terus kok bicara situ cuman temanku memang jengkel juga sama tuh si A ini. Sangat jengkel, cuma dia tuh bisa diam karena dia tuh lemah sekali karena sakit posisinya di situ. Sebelumnya kamu tahu nggak permasalahan A dengan C yang sedang mereka alami itu? Nah permasalahannya tuh, Bu, si C ini teman saya. Nah, dia tuh pacaran sama teman cowok si A. Okay. Tapi emang orang tuh mantan, Bu, mantan si C sama si teman saya ini. Nah terus tuh dorong mantan, cuma dorong kembali. Nah di situ posisinya si A ini menceritakan ke saya bahwa si C ini teman saya punya cowok lain. Padahal di situ ndak sama sekali. Saya dengar cerita dari si C.
saya dengar cerita dari si C, rupanya itu teman biasa aja. Wajar sih kalau teman kan, wajar ajak jalan, masa juga nggak boleh jalan sama teman cowok. Oke. Kan dia kan punya cowok kan izin juga tuh jalan sama cowoknya. Cuman si A ini beranggapan bahwa si C ini banyak cowoknya, baru tuh dia tuh suka selingkuh begini-begini, padahal tidak sama sekali. Dia tuh cuman jalan-jalan biasa aja sama teman yang lain, padahal kan sudah bilang sama cowoknya. Bagaimana kamu dapat beranggapan bahwa si A itu beranggap dengan yang seperti tadi kamu ceritakan? Apa bu? Bagaimana kamu bisa merasa bahwa oh ya tadi kan kamu kan tadi bilang bahwa si A ini beranggapan bahwa si C ini banyak teman cowoknya, selingkuh dan segala macam. Nah itu bagaimana caranya kamu tahu gitu? Nah saya tahu tuh dari ceritanya si A. Dia ceritakan si C ini begini tahu, nah begini. Oh iya pak. Nah saya itu tidak mau mendengar sepihak lah, makanya saya menceritakan. Saya chat si C, saya suruh dia cerita apa permasalahan dia sama si A ini tentang percintaan dia lah. Masa gara-gara percintaan teman bukan berteman. Nah maka dari itu saya kasih berteman mereka berdua. Nah baru tuh posisinya di situ si A ini bilang kalau saya tuh datang menemukan kasih berteman mereka berdua, padahal saya lagi di sini jadi kayak saya dia dipojokkan. Nah maksudnya kok dipojokkan apa? Nah kau suruh kasih berteman sama si C, masa kau bilangnya aku lagi yang jadi permasalahan di sini? Makanya saya tuh sangat jengkel sama dia bu. Oh oke. Jadi karena awalnya ada problem hal itu, lalu kamu juga kuliah di luar kota, jadi setelah mungkin waktu liburan kuliah kamu kembali ke kota, kamu ingin mendekatkan mereka kembali gitu, ingin mereka berteman kembali gitu. Oke, lalu saya ingin bertanya, menurut kamu bagaimana persepsi C pada saat hal itu terjadi? Si C tuh memang tuh dia tuh sudah tahu sifat aslinya si A ini. Dia tuh diam, pokoknya dia tuh cuma diam. Dia tuh nak mau memang selama saya diterakan cuma dia tak mau ketemu sama si A ini. Nah maka dari itu pas saya datang ke Nukan, saya kasih ketemu mereka berdua, saya kasih teman mereka berdua. Baru tuh saya yang disalahkan sama si A bahwa dia tuh saya pojokkan. Gara-gara saya menemukan dia tuh tak bisa dia jalan sama si C, tak bisa jalan sama saya. Padahal saya tuh sama si C tuh sering aja dia jalan juga. Maksudnya kayak apa sih kau cari-cari kesalahanku? Aku bilang, aku kan mesti berteman kamu. Masa gara-gara cowok kamu nang berteman? Itu mau saya tanya sama dia. Oh gitu, oke. Sebelumnya kalian emang sudah berteman lama kah atau bagaimana? Karena kan kamu kan di sini kan sangat ingin mereka berteman kembali gitu. Emang apakah sebelumnya sudah berteman lama kah atau bagaimana? Sebelumnya saya sudah berteman lama. Kalau si C sama si Ani sudah berteman dari tahun 2022. Cuman sempat tidak komunikasi. Nah pada saat kami ketemu sama si A, saya ketemu sama si A ini, saya nonton bola di stadion sama si C teman saya. Nah disitulah kami mulai berteman. Nah disitu juga mulai berteman kembali si C sama si A ini. Nah sampai 1 tahun lebih kayaknya kami berteman bu, sampai baru kami tahu sifat aslinya seperti itu. Oh seperti itu, berarti emang sebelumnya sudah berteman lama ya gitu ya. Oke baik, saya paham dengan apa yang kamu rasakan gitu. Mungkin di satu sisi kamu merasa marah, kamu merasa kecewa gitu. Karena kan awalnya kan kamu kan ingin berteman nih ya, bagaimana sejadinya kita ini sebagai manusia itu makhluk sosial ya, pasti kan membutuhkan relasi, membutuhkan orang lain, membutuhkan untuk bersosialisasi lah, membutuhkan untuk berteman. Maka tetapi ketika kamu mencoba kayak kan sebelumnya kan kalian kan berteman gitu, jadi mungkin kamu merasa kayak jangan putus lah gitu hubungan pertemanan ini, jadi kamu ingin menyatukan mereka kembali, ingin berteman seperti dulu ya, seperti yang kamu ceritakan kayak berjalan-jalan kemana gitu dan segala macam. Saya paham. Oke, lalu apakah menurut kamu berarti si A ini sangat playing victim? Nah, menurut kamu sifat dari playing victim itu sebenarnya bagaimana? Playing victimnya tuh selalu cari kesalahan temannya lah. Cari kesalahan, pokoknya dia tuh selalu menceritakan kalau dia sama yang ini dia ceritakan yang ini, kalau dia sama yang ini dia ceritakan yang ini bu. Nah makanya dia tuh kayak mengadu domba temannya tuh. Nah padahal dia yang
ceritakan dia tuh cowok tuh nah, sampai cowok yang ceritakan dia bilang si ini tuh begini tau sifatnya, lo suka terlalu anu sama dia. Nah kami tuh sadar diri juga sama dia, oh ternyata dia begini. Nah makanya kami tidak mau berteman sudah sama dia Bu. Baru tuh sampai pernah dia post story sampai orang tuanya tuh ikut post story, post ular lah begini. Ular tuh kan kayak dia tuh memang pojokan ke kami berdua sih, si A sama saya. Baru tuh sampai bawa teman cowoknya lagi, bawa foto-foto sama teman yang lain cewek. Nah, oh berarti memang betul kan Bu yang di situ tuh kami karena dia tuh nak mengaku kalau bahwasanya kami yang berdua disindirnya. Maka dari situ tuh yang dia pasang story sama teman-teman cowoknya sama sahabatnya yang cewek tuh sama mamanya ikut-ikut bawa foto. Oh di situ kami beranggapan oh memang kita sudah disindir nih, bukan sudah orang lain nih, siapa yang disindir kalau bukan kita berdua. Saya bilang itu sama teman saya si C itu gitu Bu. Menurut kamu bagaimana hubungan si A dengan si C ini sebelumnya? Si A dengan si C itu baik sih Bu, cuman gara-gara problem yang masalah cowok, nah disitulah dia tuh kayak beranggapan kalau si C itu begini ya, baik selingkuhan, padahal enggak sama sekali, cuma teman biasa ya, cowok biasa, teman aja jalan. Ibu pengen tahu menurut kamu akan permasalahan awalnya ini dari mungkin permasalahan yang sedang kamu alami ini seperti apa? Menurut kamu? Permasalahan saya dengan saya. Akar permasalahannya? Sebenarnya tidak ada sih Bu, akar permasalahan itu dari si A ini, karena dia tuh terlalu kayak dia bilang tuh temannya tuh plan nak mau jalan sama dia cerita sama orang lain, temannya sahabatnya yang lain. Maksudku itu kan dosa lah kau cerita, ada kan kami berdua, kau tuh harus cerita langsung sama kami biar kami tuh tahu kesalahan kami tuh apa. Nah dia ndak kalau tiba-tiba pasang story nyindir, kayak anak-anak, padahal dia lebih tua daripada kami. Oh berarti si A ini umurnya jauh lebih tua daripada kalian? Iya. Tua berapa tahun kalau boleh tahu? 2 tahun di atas kami lah, 2 tahun 3 tahun di atas kami. Kalau si C bagaimana? Seumuran dengan kamu kah? Di bawah kamu kah? Kalau si C di bawah saya Bu. Oh di bawah. Oh berarti kamu yang di tengah-tengah Iya, ya? saya yang di Ya, baik, saya paham. Jadi sebelumnya si A dengan si C ini sempat berteman, lalu ada problem dengan masalah lelaki atau cowok seperti yang kamu ceritakan. Karena kamu kuliah di luar kota, akhirnya saat kamu kembali, kamu ingin mereka berteman lagi, kamu ingin mendekatkan mereka lagi, karena emang sebelumnya si C sudah mengetahui sifat asli dari si A ini, sehingga si C juga tidak mau sendirian gitu ya untuk bertemu dengan si A. Karena ada kamu, akhirnya kalian berdua pergi menemui si A. Karena selama berteman bertahun-tahun juga mungkin kalian sudah tahu sifatnya si A bagaimana gitu ya. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan. Kamu mungkin juga di satu sisi terlihat kecewa, kamu marah gitu ya, karena kan ya siapa sih yang gak mau berteman gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih kamu sudah menceritakan keluh kesah kamu akhirnya mengeluarkan isi pikiran kamu. Mungkin kamu juga merasa lega gitu ya, karena kan sangat overthinking ya, apalagi teman kamu tiba-tiba menyindir-nyindir di sosial media, dia membawa orang tuanya, juga membawa teman-temannya yang lain gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih ya kamu sudah meluangkan waktu kamu kesini dan menceritakan keluh kesah kamu. Mungkin kita akan atur jadwal untuk sesi konseling berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.